Oke, balik lagi teman-teman sama kita kali ini di Reok Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari DPMD sendiri, yang mana ini adalah seorang narasumber yang memiliki jabatan sebagai direktur utama di Gedung Melati. Nah, kali ini kita akan mengulik nih sedikit tentang Gedung Melati. Apa sih itu Gedung Melati? Terus berdirinya kapan? Dan semoga teman-teman di sini juga bisa tahu dan akhirnya nanti Gedung Melati bisa dikenal lebih dalam oleh masyarakat Ponorogo sendiri dan masyarakat di luar Ponorogo. Oke, selamat datang Mas. Terima kasih atas kehadirannya. Iya, Mbak. Boleh diperkenalkan dulu, Oke. Mas ya. Mungkin perkenalan dulu. Ya. Nama saya Suberkah Priyadi. Mas Suber. Sehari-hari saya sebagai staf di PMD, tapi secara struktur saya menjadi direktur di Gedung Melati. Gedung Melati. Oke. Iya. Bisa diceritain nih Mas, awal mula terbentuknya Gedung Melati itu seperti apa dan di mana sih tempatnya Gedung Melati itu? Iya. Jadi sebenarnya awal mula berdirinya Gedung Melati itu berdasarkan keinginan ini, Mbak. Cita-cita dari cita-cita. ibu-ibu TPPKK Ponorogo. Jadi beliau-beliau ini pengen punya pusat oleh-oleh, tapi barang-barangnya itu dari UMKM. Gitu. UMKM seluruh Ponorogo. Makanya pada saat itu muncullah Gedung Melati. Untuk lokasinya di belakang panggung alun-alun utama Ponorogo, Mbak. Belakang panggung persis. Jadi kalau cukup strategis ya, Mas? Strategis sekali tempatnya. Iya. Kalau boleh tahu waktu dibangunnya mulai dari kapan itu, Mas? Berdirinya itu tanggal 15 bulan April 2023. 2023. Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun, Mbak. 2 tahun. Wah. Iya. Teman-teman kalau mau mampir ke sana jangan lupa mampir ke sana karena tempatnya adem ya, Mas. Adem, full AC kita. Terus full AC, enak banget nongkrong di sana. Terus dari TPPKK itu tadi kok bisa sampai memunculkan itu gimana, Mas? Pertama ini, Mbak. Jadi di TPPKK sendiri itu banyak kegiatan yang mana pada kegiatan itu seringkali juga dikunjungi dari TPPKK dari daerah lain. Oh gitu. Nah, otomatis biasanya Mbak ketika ada kegiatan di situ pasti ada yang namanya jajan, namanya oleh-oleh. Nah, agar lebih bisa membantu para UMKM di Ponorogo maka dibentuklah Gedung Melati. Jadi semua produk-produk UMKM yang tentunya memiliki standar yang kita tentukan itu ditaruh di sana, dan apabila ibu-ibu TPK ini berkunjung ke daerah juga biasanya membawa produk dari Gedung Melati itu, Mbak. Gitu. Jadi kayak karena event-event kan banyak yang jualan gitu ya, Mas. Iya. Akhirnya didata mungkin ya. Didata lalu disediakanlah tempat berupa Gedung Melati itu, gitu. Betul. Oke. Nah, untuk produknya sendiri itu apa aja sih, Mas, di sana? Produk banyak sih, Mbak. Ada berbagai macam olahan makanan. Olahan makanan. Ada kopi juga. Kopi. Gula aren itu ada asli didatangkan dari Pudak, Mbak, kalau di Ponorogo itu namanya. Oh, itu unggulannya gula merah itu ya, Mas, di Pudak? Iya, di Pudak itu. Jadi di sana masih ada pohon arennya. Wow. Terus saya juga sudah sempat itu berkunjung ke namanya Desa Pupus Ngebel. Itu yang saya kunjungi yang Pupus, yang Ngebel. Itu saya lihat langsung proses pengambilan niranya, terus gimana prosesnya sampai jadi gula, itu sudah saya pastikan sendiri memang asli ya? Asli, dan kita jual di Gedung Melati. Iya. Khas Ngebel ya, Mas? Khas Ngebel. Terus ada juga kerajinan kita jual di sana, Mbak. Ya, tas anyam, ada batik, ada banyak. Kalau dari Masnya sendiri nih, kalau misal saya mau beli ke sana, apa sih produk yang paling Mas rekomendasikan nih buat kita yang mungkin dari luar kota atau dari buat pertama kali ke Ponorogo? Produk apa yang wajib dibeli dari Gedung Melati? Yang wajib dibeli ya? Kalau menurut saya sih semuanya wajib dibeli, Pak. Iya. Benar. Jadi apa ya? Memang produk di sana itu pertama murah. Murah. Jadi
misalkan UMKM itu titip harga 10.000, kita jualan juga 10.000. Sama nggak sekali mengambil untung dari itu betul. ya Mas? Oke. Kita tidak mengambil keuntungan, kita sifatnya cuma fasilitasi membantu penjualan gitu Mbak. Pertama di sana murah, lalu sudah bersertifikasi PIRT dan halal. Jadi ya dari Dinas PMD sendiri itu sudah bentuk kelembagaan yang namanya PK Akademia tadi Mbak. Nah, PKK Akademia ya Mas? iya. Apa itu Mas? PK Akademia ini kalau misalkan PKK, TPPKK itu kan biasanya isinya ibu-ibu. Nah kalau PK Akademia ini di sana cenderung isinya anak-anak muda Mbak. Laki-laki perempuan itu Mas? Kebanyakan cewek sih. Cewek tapi juga, ya? Iya. Tapi bedanya yang nom-nom, yang Iya, muda-muda. yang muda-muda. Okay. Ada juga kelembagaan yang mayoritas laki-laki itu namanya Pemuda Hebat kok di Ponorogo. Pemuda Hebat, iya. Oh. Saya sendiri juga anggota kebetulan. Itu komunitas. Kelembagaan, iya. Jadi itu campur Mas, laki-laki perempuan. kalau biasanya PK Akademia itu cenderung cewek, kalau Pemuda Hebat itu kebanyakan cowok. Gitu, jadi iya. disendiri-sendirikan ya teman-teman. Nah, tugas dari PK Akademia itu sendiri kemarin dari Dinas PMD itu sudah melakukan pelatihan, Pak. Pelatihan yang pertama itu cara penerbitan PIRT, terus yang kedua juga cara menerbitkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal. Dan itu gratis semua. Seandainya kan nanti ada UMKM di Ponorogo dimanapun berada, itu bisa mau mendaftarkan produknya supaya terbit PIRT bisa melalui PKK Akademia. Dan di setiap desa itu sudah ada 2 orang kader PKK Akademia, Mbak, di Ponorogo. Ya. Jadi teman-teman kalau warga Ponorogo atau dari yang luar Ponorogo, khususnya warga Ponorogo ya Mas? Ponorogo, ya. Warga Ponorogo yang punya produk yang mana pengen dikenal lebih luas, tenang aja, di PMD Ponorogo ini menyediakan ya Mas, memfasilitasi lengkap PIRT atau izin halal, yang mana itu akan membantu UMKM Bapak Ibu yang ingin bergabung juga, lalu tidak lupa untuk memajukan UMKM yang ada di Ponorogo juga. Betul, ya Mas? Iya. Betul. Nah, kalau buat misal nih Mas, kita cara ngecek barang kita masih ada atau barang kita udah habis tuh gimana sih Mas? Kalau misal nih udah ada Bapak Ibu yang menitip di sana, terus wah barang saya udah nyampe belum ya, udah habis belum ya, itu gimana ngeceknya Mas? Nah, sebenarnya kita tuh sudah bikin sistemnya, sistem digitalnya sudah kita bikin. Jadi produk yang di sana itu datanya sudah terintegrasi Mbak, antara yang di Gading Melati sama data kita di internet lah, bisa diakses sama si penjual. Gitu. Itu lewat aplikasi gitu Mas? Lewatnya web. Web ya. Ya, nama webnya gadungmelati.ponorogo.go.id. Nah, termasuk saat pendaftaran produk itu juga melalui web tersebut. Gitu. Iya. Jadi nanti masuk di web aja, lalu kalau misalkan keanggotaan baru itu biasanya masuk ke menu daftar anggota baru, Mbak. Daftar anggota baru di sana nanti suruh ngisi nama, produknya apa, terus alamat, sama ini nomor rekening. Jadi nanti ketika produknya dia laku, seandainya laku, itu uang langsung ditransfer ke rekening si penjual secara berkala, Mbak. Seperti itu. Oke. Terintegrasi ya Mas? Iya, terintegrasi. Nah Bapak Ibu tunggu apa lagi kalau mau masukin barang ke Gedung Melati ya Mas? Yeah. Gratis ya itu gratis, Mas? semuanya loh. gratis. Yeah. Makanya itu kayak ini kesempatan Mas, jadi jangan disia-siain gitu. Betul. Mas, untuk tantangannya kan pasti ada tantangannya. Betul, iya. Apa sih tantangan yang paling berat buat UMKM ini? Kalau pasti ada aja hal yang nggak diduga. Ya, pro kontra atau ya masalah internal atau eksternal yang biasa terjadi lah di sebenarnya kalau apa ya Mbak, pertama kita ini sih harus rajin. Jadi kan untuk produk itu bisa masuk ke Gading Melati itu harus melalui beberapa tahapan. Jadi yang pertama itu namanya kurasi Mbak. Jadi kurasi itu si penjual itu ngupload foto di web tersebut, lalu akan kita cek secara tampilan itu. Tampilnya kita cek kira-kira produk ini layak apa enggak, sudah ber-PIRT atau belum, sudah dapat halal apa belum. Karena kalau PIRT ini sifatnya wajib kita. Jadi semua produk yang di Gading Melati itu sudah ber-PIRT. Semuanya ya Mas? Semuanya. Kalau seandainya kan belum, itu ya tadi mencari PK Akademia untuk dilakukan PIRT-nya. Langsung ya Mas? Langsung. Jadi kita lihat apabila sudah memenuhi syaratnya, nanti
kita akan minta sampel barang untuk dikirimkan ke toko. Ya, Oke. ke Gedung Melati, dan di sana nanti akan dicek Mbak secara fisik, kemasan itu kita ada standarisasinya juga. Nah, jangan lupa ya nanti ada standarisasinya sendiri ya. Iya, jadi biar memastikan produk itu layak atau enggak gitu ya Mas. Iya, Oke. betul Mbak. Itu dicek, ketika kita memutuskan untuk layak, kita minta kirimkan stok. Stok. Iya, itu permintaan juga lewat aplikasi Mbak. Jadi kok enggak kita telepon manual, Bu. Enggak manual ya Mas? Enggak. Wah, udah terintegrasi Iya. teman-teman. Jadi nanti akan muncul di tampilannya si penjual ini ada permintaan stok untuk dikirim ke Gedung Melati. Wah. Gitu. Jadi nanti ketika dia itu ngirim 5 ya Mbak ya. Ya. UMKM ngirim 5 produk, nanti kita input di aplikasi juga 5. Otomatis kalau di sana sudah 5, ya, terjual 2 gitu kan, berarti kan tinggal 3. Nah, itu jelas Mbak, ada di sana. Jadi bisa cek stok terus ya Mas, Iya. memantau terus. Udah ya mengikuti zaman lah ya. Iya, betul. Lalu peran Gedung Melati buat ekonomi lokal yang ada di Ponorogo ini seberapa besar sih menurutnya Mas Sugeng? Kalau untuk saat ini kan kurang lebih sudah ada 1.800 UMKM yang tergabung. 1.800 Mas. 1.800, Wah. iya. Banyak juga ya Mas? Banyak. Iya, Cuma banyak. gini, memang dari 1.800 itu tidak semuanya titip produk Mbak. Jadi ada yang sifatnya dia itu daftar lewat sistem, habis itu tidak mengirimkan barang, itu ada. Iya, Jadi iya. monggo buat UMKM yang mungkin sudah sempat daftar Betul. dan produknya belum diantar, langsung diantar ke Diantar aja. Gedung Melati. Iya. Sayang soalnya kesempatan emas ya Mas. Kesempatan soalnya emas. nggak bayar apapun, Nggak bayar. nggak ditarif ya, khusus difasilitasi buat warga Ponorogo. Iya. Dan saya bocori ini Mbak, satu. Apa tuh Mas? Sebenarnya Pak Bupati itu Ya. inginnya di tahun 2026 nanti BUMDes yang Badan Usaha Milik Desa itu Mbak, itu dia memiliki unit usaha BUMDesMart. BUMDesMart. Oke. Ya. Jadi BUMDesMart itu sendiri nanti di mana barang-barangnya berasal dari Gedung Melati. Jadi Gedung Melati nanti sifatnya dia jadi supplier. Supply. Oke. Apa ya? Loper ya kalau orang sini Ya. nyebutnya. Jadi nanti barang dari UMKM dikirim ke Gedung Melati ngirim ke BUMDes. Jadi punya BUMDes nanti yang jualan, yang mengambil keuntungan. Kalau Gedung Melati kan tidak ngambil keuntungan, Ya, Mbak. ya. Tapi kalau BUMDes nanti boleh. Oke. Iya. Jadi misalkan dari UMKM 10.000, ke Gedung Melati 10.000, dijual ke BUMDes 12. Ya, nanti BUMDes dapat keuntungan 2.000. Wow. Kayak gitu. Dan Menarik, itu. Mas. Nah, nanti akan berpengaruh ke PAD, Mbak, pendapatan asli daerah desa. Oke, benar-benar. Iya. Nah, Gitu. itu kayak sama paribahasa, Mas. Dari Ponorogo ke Ponorogo untuk Ponorogo. Betul. Gitu. Iya. Maksudnya Pak Bupati mungkin seperti itu ya, Mas. Iya. Dan ini, Mbak, saya bocorin lagi. Apa tuh? Jadi untuk BUMDes yang dipilih untuk jadi BUMDesMart itu nanti juga ada standarisasinya. Jadi harus sudah berbadan hukum. Ya. Dan ketika BUMDes tersebut sudah berbadan hukum, ini kabar-kabarnya loh Mbak ya, BUMDes tersebut akan diberikan suntikan dana bantuan Ya. dari pemerintah daerah untuk BUMDes agar supaya bisa menunjang sarana dan prasarana sebagai penjualan di BUMDesMart-nya tadi. Iya, benar-benar. Iya. Iya sih Mas, kalau berbadan hukum itu juga ngasih rasa aman juga ya dari Iya, pemerintah. betul. Terus buat BUMDesMart-nya sendiri bisa merasa aman juga kalau Merasa sudah aman. berbadan hukum, Iya, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi mungkin monggo lah buat BUMDes yang belum punya badan hukum, Nah, segera diurus badan Diurus. hukumnya. Mumpung masih tahun-tahun awal ya Mas. Iya, Masih betul. tahun-tahun awal, masih mudah. Semudah ya. Sebelum nanti berubah lagi kebijakannya seperti itu. Apa yang membuat UMKM Gedung Melati ini bisa bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar oleh-oleh yang cukup banyak yang di Ponorogo, cukup banyak yang ada di Ponorogo ini, Mas? Mungkin pertama karena harga yang murah tadi, Mbak. Betul. Jadi sebenarnya gini, Mbak. Ada juga masyarakat ketika melihat bangunan fisiknya itu kan juga mungkin yang terbesit, pasti barang mahal, gitu betul, Mbak. betul. Tapi ketika udah masuk ke sana, bisa dibandingkan dengan harga-harga makanan ataupun produk yang ada di swalayan itu jauh lebih murah loh, Mbak. Nah, malah sempat saya itu
Suatu ketika dibilangin sama karyawan yang di Gadung Melati itu, Mas saya kemarin ini Mas dimarahin sama UMKM. Kenapa? Ya katanya jualnya terlalu murah Mas. Takutnya malah lebih murah sini daripada yang jualan di kulaan tempat lain gitu. Oh iya, benar-benar iya bisa jadi ya Mas. Malah disuruh mahalin, tapi kan kita kembali lagi nggak bisa. Nggak bisa, kita di sini dari ya. Soalnya akadnya dari awal nggak ambil keuntungan Ya, gitu. Betul. Oke. Betul, Mbak. Mungkin kalau teman-teman mau ke Gedung Melati, nanti kita munculin foteknya ya Mas, dan Iya, alamatnya juga jangan lupa mampir. Betul. Mungkin segitu dulu. Oke, mau tanya. Oh ya boleh. Ada lagi ternyata Terakhir. Iya. Silakan. Buat Mas Huber nih, apa pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda atau mahasiswa yang ingin memulai usaha di bidang UMKM berdasarkan pengalaman yang sudah didapat dari menjalankan Gadung Melati ini? Yang pertama jangan lupa berinovasi gitu. Jadi kita sebagai anak muda itu jangan cenderung mencari apa ya? Ya rezeki itu sebenarnya di mana-mana ada, Mbak. Tapi kan yang jadi tren saat ini itu ketika menjadi anak muda harus gimana caranya dapat uang cepat dan banyak kan gitu. Tapi dia lupa dengan kewajiban dia untuk memajukan atau mengangkat potensi yang ada di daerahnya sendiri. Padahal Mbak seperti kayak di Ngebel itu dia punya potensi yang namanya gula aren, ada yang namanya di sana potensi alamnya juga, kerajinan. Lah gimana caranya itu bisa disesuaikan dengan apa sih yang bisa kita lakukan terhadap potensi itu tadi. Nah, pertama itu Mbak pesan saya. Jadi untuk anak-anak muda monggo kita berkarya. Ada ide apapun kita terbuka untuk menerima itu. Jadi kita pasti akan bantu Mbak. Nah itu. Terus juga kita sediakan tempat ngopi di Gadung Melati loh Mbak. Oh iya. Tempat ngopinya teman-teman. Ya di sana ada kafenya. Kafenya kita juga ambil dari daerah-daerah yang di Ponorogo. Jadi kopinya Ngebel, kopinya Ngerayun itu kita jual di sana. Terus tapi memang ini karena kondisinya masih penghujan Mbak, dan di sana itu kan tempatnya memang tidak mungkin untuk ngopi di dalam karena ada produk-produk tadi. Nah itu sementara kan kemarin konsepnya outdoor ya. Mungkin nanti ketika ini sudah bentar lagi kan udah kemarau ya Mbak. Kita buka lagi bagi teman-teman para pemuda-pemuda di Ponorogo dimanapun berada, monggo kumpul di Gadung Melati, kita sharing-sharing di sana, tukar pikiran, gimana caranya agar Ponorogo ini dapat maju, Mbak. Betul sekali. Jangan lupa ya teman-teman yang muda-muda nih, potensinya di Ponorogo itu banyak banget yang potensial banget buat dikembangkan. Jadi nggak cuma produk-produk yang high end aja yang sekarang ini, tapi produk-produk lokal Nusantara kita tuh juga banyak. Jangan lupa itu ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Mas. Semoga podcast Mbak. kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Terus berinovasi dan menginspirasi gitu. Sampai jumpa di repot selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye.